Saya ingin bertanya, benarkah manhaj Islam itu harus salaf seperti yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat? Iya. Mana dalilnya? Hadis. Ustadz Adi itu bukan Ustadz salaf. Betul, saya Ustadz kholaf, bahkan kholaf banget. Kholaf banget, karena saya baru hidup di zaman sampai sekarang. 1984 saya dilahirkan, sekarang tahun 2017. Saya katakan manhaj salaf itu satu-satunya manhaj yang benar. Adapun yang mengikuti manhaj tersebut belum tentu benar. Perkataan Auza'i mengatakan salafus soleh cirinya 5. Dakwah yang hak ini mengajak kepada Allah, tidak mengajak kepada kelompok. Ikut ana, gabung sama ana, ikut dalam kelompok ana. Enggak, ini udah nggak benar. Ustadz Maher juga amalkan sunnah sesuai manhajus salaf, tetapi akhlakul karimah dengan sesama kaum muslimin sunnah tidak, sunnah yang diabaikan. Dan tidak ada satu aturan pun, satu ajaran pun, satu metode pun dari metode-metode mereka yang pantas untuk disandingkan dan disebut bersama ajaran dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin bertanya, benarkah manhaj Islam itu harus salaf seperti yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat? Iya. Mana dalilnya? Hadis. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsumma alladziina yalunahum, satu abad sesudah itu. Tsumma alladziina yalunahum, satu abad sesudah itu. 3 abad pertama disebut dengan salaf. 4, 5, 6 sampai sekarang disebut dengan khalaf. 3 abad pertama salaf, 4 sampai seterusnya khalaf, disebut dengan salafus salih. Nah, apakah Asy'ari itu salaf? Asy'ari tidak salaf. Dia abad keempat, 5 dia khalaf, tapi dia ambil dari salaf. Imam Al-Ghazali meninggal 505, tidak salaf, tapi dia mengambil dari salaf. Imam Nawawi 676, tidak salaf, tapi dia mengambil riwayat dari salaf. Kita ini semuanya salaf karena kita mengambil dari fikih Imam Syafi'i. Tadi baca kunut subuh, Allahumma hadina fi man hadait. Salaf apa enggak salaf? Salaf. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berkunut sampai meninggal dunia. Diriwayatkan oleh murid-muridnya dalam kitab Al-Muzani, Al-Buwaiti menyebutkan itu. Maka mengikut Imam Syafi'i, mengikut salaf. Karena Imam Syafi'i meninggal 204 adalah salaf. Salafus salih. Salaf itu sampai 200 tahun hijrah. Jadi awal pertama hijrah sampai 2 tahun kedua hijrah, 200 tahun. Di bawah ini semua salaf. Ulama dulu yang jadi rujukan. Saleh mereka disebut dengan salafus saleh. Pengikutnya disebut dengan salafi. Jadi kalau salaf ya, salafi itu orang-orang ya dari ulama 200 tahun. Ya. Kalau antum salaf bukan? Bukan. Baik. Salaf bukan? Antum apa? Hah? Bukan, kalau saya Adi. Alhamdulillah. Baik. Lawan dari salaf itu khalaf. Khalaf. Jadi sekarang khalaf. Yang dulu salaf. Jadi kalau disebut salaf, Ustadz Adi itu bukan Ustadz salaf. Betul, saya Ustadz kholaf, bahkan kholaf banget. Kholaf banget, karena saya baru hidup di zaman sampai sekarang. 1984 saya dilahirkan, sekarang tahun 2017. Sebentar lagi 2018. Jadi saya Ustadz kholaf, Ustadz salaf ini, yang ini. Kalau kita ikuti pemahamannya ke sini dan kita amalkan sesuai jalur transmisinya, maka kita disebut dengan salafi. Saya salafi, antum salafi, dia salafi, mereka salafi. Semua orang Islam yang mengikuti manhaj ini disebut dengan salafi. Jamaknya salafiyun. Di salafi itu bukan kelompok, ya, bukan golongan, bukan komunitas tertentu. Salaf itu semua orang Islam yang mengikuti nilai-nilai ini. Siapa orang Islam yang tidak ikut ini? Mustahil. Semua orang Islam pasti mengikuti jalur ini, karena semua bentuk ibadah, bentuk transmisi periwayatan, bentuk sumber hukum ke Qur'annya. Apa Qur'an kita sama dengan Qur'an yang ini? Sama. Hadis kita sama tidak? Salat kita sama tidak? Berarti antum salafi karena antum mengikuti nilai-nilai ini. Jadi nggak bisa antum katakan saya salafi, kamu bukan. Oh, kalau bukan salafi siapa? Semua pasti ikut ke sini orang Islam. Mustahil tidak ikut ke sini. Kecuali kalau antum ambil ingin jadi komunitas tertentu. Saya ini komunitasnya ini, ngambil pendapat ini, itu sah-sah saja dilakukan dan kita tidak harus mencelanya. Paham ya? Hargai setiap pendapat orang sepanjang memilih ada nilai-nilai turunan kebaikan di dalamnya.
Saya katakan manhaj salaf itu satu-satunya manhaj yang benar. Adapun yang mengikuti manhaj tersebut belum tentu benar. Siapa yang ragu para sahabat paling benar? Adakah yang ragu para sahabat? Murid-muridnya Nabi langsung, dibimbing langsung oleh Nabi SAW, bahkan diawasi langsung oleh Allah. Kalau ada kesalahan Allah turunkan ayat menegur para sahabat. Terus kita masih ragu tentang mereka adalah yang terbaik dan terbenar, yang Nabi menjadikan salaf sahabat sebagai barometer kebenaran. Bukankah tadi Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi? Firqah yang benar adalah yang ditempuh oleh aku dan para sahabatku. Bukankah Nabi yang berkata alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin? Gigitlah sunnahku dan gigitlah sunnah para sahabatku. Bukankah Allah berfirman was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radwan. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum ansar, Allah ridha kepada mereka. Adapun setelah para sahabat Allah kasih syarat, walladzina tabauhum bi ihsan. Kalau ingin diridhoi oleh Allah harus mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik. Jadi manhaj salaf manhaj yang paling benar dalam segala hal. Bagaimana tidak paling benar? Dia adalah manhaj yang diajarkan para sahabat berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun sunnah. Ya. Tetapi orang yang mengaku bermanhaj salaf belum tentu dia paling benar. Apakah dia benar dalam mengikuti manhaj salaf atau tidak? Apakah dia beristihad benar atau tidak? Ya. Tapi kalau manhaj salaf adalah manhaj yang benar, manhaj satu-satunya yang benar, maka itu tidak diragukan. Namanya Auza'i. Dia mengeluarkan satu kalimat yang sangat terkenal. Apa kata beliau? Khamsun kana alaihi ashabun nabi walladzina tabauhum bi ihsan. Ada 5 perkara yang para sahabat berada di atasnya, dan juga siapa saja yang mengikuti sahabat dengan benar. 5 perkara. Khamsun kana alaihi ashabin nabi walladzina tabauhum bi ihsan. Ada 5 perkara para sahabat berada di atasnya, dan siapa saja yang mengikuti sahabat dengan benar, ya. Apa 5 perkara tersebut? Ini kita untuk menjadikan sebagai kacamata, ya. Karena hari ini banyak orang yang mengikuti, aku mengikut sahabat, aku sesuai dengan sunnah, aku mengikuti salafus saleh. Perkataan Auza'i ini mengatakan salafus saleh cirinya 5. Sunnah, yang mengikuti sunnah cirinya 5. Yang mengikuti sahabat cirinya 5. 5-5-nya harus dipakai semua. Kalau tidak, dia tidak mengikuti sunnah, dan dia bukan pengikut salafus saleh, walaupun ngaku-ngaku sunni dan lain sebagainya. Ada 5. Nah, ini sekaligus kacamata. Yang pertama, ittiba, mengikuti sahabat, ya. Pokoknya mengikuti, maksud saya mengikuti Rasulullah dan mengikuti khulafaur rasyidin. Karena Rasulullah mengatakan alaika bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajib. Wajib bagi kau mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi cirinya al-ittiba. Yang kedua, tilawatil Quran. Dia selalu baca Quran. Apapun tugasnya, siapapun dia, selalu baca Quran. Banyak maaf, di antara perintah Allah yang paling banyak ditinggalkan hari ini, termasuk oleh aktivis muslimnya, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah, membaca Quran. Hati-hati, ya. Aktif sana, tidak mau baca Quran. Imaratul masajid, selalu ke masjid, hatinya tertambah di masjid. Rumahnya yang paling utama masjid, ya. Baru rumahnya nomor 2. Yang keempat, luzumul jamaah, menjaga persatuan, selalu berjamaah dengan kelompok-kelompok kaum muslimin yang lain. Kalau ada yang mengatakan hanya saya yang benar, yang lain salah, dia sedang merusak jamaatul muslimin. Dia sudah merusak persatuan. Dia bukan sunnah, walaupun mengatakan sunnah. Dan yang keempat, al-jihad fi sabilillah. Dia selalu berjihad, mencintai mujahidin, mempersiapkan diri untuk jihad, peduli terhadap mujahidin dimanapun dia berada. Kalau ada yang mengatakan aku ini sunnah tapi benci sama mujahidin, lebih berpihak kepada penguasa-penguasa yang menyerang mujahidin, dia bukan ahli sunnah. Contoh, ada seorang ustadz berfatwa, saudara-saudara sekalian,
atau lebih tepatnya bukan berfatwa, berceramah. Yang terjadi di Suriah atau di Sam itu bukan jihad itu. Bashar Assad itu bukan musuh kita. Yang terjadi di sana hanya kudeta atau perselisihan antara rakyat dengan pemerintahan. Salah betul. Salah. Ulama sepakat yang terjadi di Suriah adalah as-sira bainal haq wal batil. Pertempuran antara hak dan batil. Siapa yang hak? Mujahidin. Yang batil siapa? Bashar Assad. Loh, Anda tahu Bashar Assad itu siapa? Syiah. Syiahnya Syiah yang paling sesat. Karena menurut ulama Syiah itu ada 3. Syiah yang kesesatannya paling ringan mengaku bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat yang urutannya nomor 1, bukan Abu Bakar. Ini Syiah yang ringan. Yang lebih sesat lagi mengaku yang menjadi Rasul itu mestinya Ali. Jibril itu salah. Tidak boleh Jibril salah memberikan kerasulan kepada Rasulullah, mestinya kepada Ali. Syiah yang paling sesat menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Dan pemahaman ini dimiliki oleh Bashar Assad dan tentaranya. Ini ada seorang ustadz mengatakan tidak ada jihad di sana. Yang salah rakyatnya, mestinya taat sama Bashar Assad. Musibah. Bencinya terhadap mujahidin dan sayangnya dengan Bashar Assad. Bahkan mereka mengeluarkan fatwa lagi, yang fatwanya itu membuat menangis mujahidin yang ada di Palestina. Apa bunyi fatwanya? Mujahidin di Palestina tidak usah berjihad. Kalau diusir sama Israel, tinggalkan aja Palestina, pindah ke luar negeri. Lah, seolah-olah darah yang sudah dikucurkan, nyawa yang sudah dikorbankan untuk perjuangan melawan Israel seolah-olah nggak sah. Hati-hati ya. Maka untuk melihat seorang ulama mengikuti sunnah, jangan terpukau dengan orangnya, lihat dengan 5 prinsip ini ya. Ittiba, tilawatil Quran, imaratul masajid, luzumul jamaah, bersatu, tidak sedikit-sedikit fasik, jahil, bid'ah, tidak boleh. Jangan sampai ada seorang dai kehadirannya di masjid memecah belah masjid, memecah belah makmum, memecah belah penduduk, memecah belah organisasi. Tidak boleh. Dia harus mempersatukan kaum muslimin. Boleh pecah dengan orang kafir, dengan ahli batil ya. Nah, Yang pertama, dakwah yang hak ini mengajak kepada Allah, tidak mengajak kepada kelompok. Ikut ana, gabung sama ana, ikut dalam kelompok ana. Enggak, ini udah nggak benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah kepada jalan Tuhan. Ketika dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia sampaikan adalah qala Allah, qala Rasul. Yang dia sampaikan adalah ajaran-ajaran para sahabat Nabi, ya kita ikut. Tapi kalau sudah ustadz-ustadz yang mengatakan menurut saya, kalau sudah menurut saya, hati-hati Anda. Harus ikut pengajiannya dia, kalau tidak bukan salafi. Ada atau tidak? Udah bercadar saya, udah berjilbab saya, suami saya sudah ngaji dengan ustadz-ustadz sunnah, tapi kok belum dianggap salafi juga. Harus ngaji ke radio itu dan TV itu baru dianggap salafi. Betul tidak? Ini yang keliru. Inilah nampaknya yang aku gas-gas dari tadi, nggak paham kalian? Ustadz Maher tahu Ustadz Somad tuh. Ustadz Maher tidak kunutan, tidak maulidan, kecuali kepepet kalau diundang nggak ada lagi penceramah. Ustadz paling enak ceramahnya diundang aku. Tidak yasinan malam Jumat, tapi baca Al-Kahfi. Tidak ikut tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat. Ustadz Somad tuh tahu, tapi kami tetap bersahabat. Kalau ketemu berpelukan, cium tangan, dan mengucapkan uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Semoga kita dipertemukan Allah di jannahnya. Begitu akhlak. Perkara kita salafi atau bukan salafi, urusan ta'abbudiyah pribadi kita dengan Allah. Betul tidak? Allah. Ini sunnah, na'am. Wa Ustadz Maher juga amalkan sunnah sesuai manhajus salaf. Tetapi akhlakul karimah dengan sesama kaum muslimin sunnah tidak? Sunnah yang diabaikan.
Gini loh, gampangnya pakai bahasa kita aja lah. Kita tahu sunnah ini begitu lahir tahu sunnah atau belajar dulu? Begitulah mereka yang belum mengenal sunnah. Kalau kita sudah disapa oleh Allah dengan hidayah sunnah, doakan saudara-saudara kita yang belum mengenal sunnah dengan cara dakwah. Ustaz, saya nggak bisa dakwah, saya nggak bisa baca kitab Arab, nggak bisa bahasa Arab, bukan alumni pondok. Dakwah itu mengajak orang dari yang mungkar kepada yang ma'ruf, dari yang bid'ah kepada sunnah, dari syirik kepada tauhid. Caranya banyak. Nggak bisa ceramah, pinjemin buku, ajak ngaji, diskusi, tebarkan kasih sayang karena Islam rahmatan lil. Begitulah salafus saleh, begitulah Ibnu Taimiyah, begitulah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, begitulah Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh bin Bas. Ya Allah. Maka Ustaz suka ngegas itu yang gampang sekali mengobral bid'ah. Betul tidak? Bid'ah itu ada dalam Islam, betul. Kita jauhi bid'ah dan kita ajarkan sama santri-santri saya di Bogor tidak bid'ah dan seterusnya. Tapi ada likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Contoh misalnya Bu ya, saya singkat aja karena pertanyaan banyak. Saya ngajar di saya ustadz sunnah, lalu saya diundang ceramah ke tengah-tengah orang awam yang baca Quran pun mungkin tak bisa, sholat pun salah-salah, mungkin saya bahas bid'ah. Baru mau ceramah udah ditendang orang aku. Betul tidak? Ya kan? Yang terpenting dalam agama adalah tauhid. Ajarkan tauhid, akidah yang benar. Cara sholatnya Nabi itu begini loh. Pinjemin buku Syekh Albani, Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, pinjemin. Yang dia belum tutup aurat, suruh dia tutup aurat, biar dia semakin indah di hadapan Sang Pencipta. Jadi salafi itu semua kita yang menteladani salafus saleh tanpa perlu ngaku-ngaku kita seorang salafi, pengikut salaf. Enggak perlu ngaku ana salafi, nahnu salafiyun. Syekh Saleh Fauzan, ulama salafi Saudi, mengatakan dalam muqaddimah kitab Al-Firqatud Dhalalah, kitab Al-Firqatud Dhalalah, di muqaddimah beliau mengatakan, haula'i alladzina yad'una bi annahum ala manhajis salaf hum hizbi. Orang-orang yang berkelompok-kelompok lalu mengaku-ngaku salafi, selain kelompok mereka dianggap bukan salafi, sesungguhnya mereka adalah hizbiyah. Setuju tidak? Kita semua bersatu inginnya masuk surga bareng. Kalau kau cuma mau masuk surga kau sama kelompokmu aja, ya Allah. Jadi kenapa Ustadz ngegas? Karena ada orang-orang tertentu, nggak banyak, sedikit, yang mereka mengklaim saya sudah mengamalkan sunnah, nggak cukup sama mereka, harus sependapat, seirama, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus sama-sama mereka dan ustadznya. Mana pula bisa? Miknya maaf. Terima kasih. Ya, ini udah mulai ngegas nampaknya. Ngegas lagi aku, ditanya salafi. Gitu ya, Bu? Nggak bisa. Bu, sekarang kita imam madhab yang masyhur ada berapa? Hanafi paling tua, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ulama besar, mujtahid mutlak. Mereka dalam membangun ijtihad dalam madhabnya itu sumber utamanya Quran Sunnah. Kenapa sumbernya sama, hasil ijtihadnya berbeda? Betul tidak? Itu sesama ulama mujtahid mutlak. Apalagi Mahir Tuwailibi sama Ustaz Abu Yahya Badrussalam. Ya bedalah. Jelas? Bukan ngegas. Ya, gitu loh. Kita harus taat kepada ulil amri. Kita harus patuh taat kepada presiden dan pemerintah. Naam. Kata Nabi, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya ada dalam hal yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Pemerintah antum membolehkan LGBT, mau antum taati? Ya. Pemerintah antum menghalalkan yang Allah haramkan, antum mau taati, sami'na wa ata'na. Cemana manhaj antum? Bukankah Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup karena melawan Namrud? Bukankah Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud
penguasa zalim, penguasa taghut. Para nabi dan rasul itu sejarahnya melawan pemerintah semua. Bukankah Musa dan Harun melawan pemerintahan Fir'aun? Sampailah Nabi Isa alaihi salam disalib, walaupun akhirnya yang disalib adalah Judas Iskariot, melawan penguasa zalim saat itu kaum Romawi. Nabi Muhammad ingin dibunuh, bahkan diancam bunuh oleh paman kandungnya sendiri gara-gara mendakwakan tauhid. Yang mereka hadapi adalah penguasa. Ibnu Taimiyah rahimahullah, imamun min a'immati ahli sunnah, perang, jihad, bersimbah darah, memimpin jihad hula-bukan melawan Mongol, itu sejarah. Ibnu Taimiyah rahimahullah keluar masuk penjara, Imam Nawawi keluar masuk penjara, Imam Ibnu Hajar keluar masuk penjara, Imam Abu Hanifah keluar masuk penjara. Mana salafmu? Kau tak pernah diciduk sama penguasa zalim, dicubit aja kau tak pernah. Kenapa? Karena dakwahmu selalu sesuai dan seirama dengan apa yang diinginkan oleh para penguasa-penguasa zalim yang tidak inginkan syariat Allah tegak di bumi pertiwi. Mana salafmu? Salafun saleh hidupnya diwarnai dengan perjuangan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Tidak sekedar kalimat la ilaha illallah itu kau pelajari di majelis-majelis taklim, kau hafalkan nawaqidul iman, nawaqidul islam, kitab tauhid, usul salasah di luar kepala kalau itu, tapi terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga syariat Allah tegak dan orang tunduk kepada hukum-hukum Allah. Karena tauhid bukan sekedar teori, tauhid diaplikasikan, ditatbikkan, dan itulah yang ditegakkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi sehingga berdirilah Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah. Tegak tauhid itu diaplikasikan lewat dakwah dan jihad, bukan sekedar taklim. Kau taklim sana, kau taklim sini, tauhid tidak tegak. Buktinya kau diamkan tempat pelacuran, prostitusi, tempat maksiat yang mengundang murkanya Allah. Ketika ada kelompok Islam, ormas Islam, front pembela Islam mengingkari kemungkaran itu, kau teriak khawarij, anjing neraka, halal darahnya. Riyad Bajri mengatakan halal darah, fatwa sesat dan menyesatkan dari seorang ustaz Talafi, perusak. Bagaimana bisa orang mengingkari kemungkaran, kau anggap dia halal darahnya? Bahaya kelompok yang berjalan seirama dengan pemerintah zalim, antara ekstrim kanan yang dipelihara tangan kanan dan ekstrim kiri yang dipelihara di tangan kiri. Kelompok yang mengklaim diri mereka sebagai pengikut salafus saleh. Kenapa harus keras-keras dalam khutbah? Beginilah yang dicontohkan Nabi SAW. Khutbah Jumat itu bukan pelongo Zainuddin Nachiro, bukan. Khutbah Jumat itu tegas, keras, sampai para sahabat mengatakan, kami tidak berani mata kami menoleh dari Nabi SAW. Seakan-akan kalau kami lihat khutbahnya Nabi, seakan-akan di kepala kami ada burung gagak. Biar jangan terbang kami diam. Begitu. Khotib harus tegas sehingga yang di ujung kanan ujung kiri tidak ngantuk, tidak tidur, karena masjid bukan tempat tidur. Bagaimana anda mencela daripada sunnah Nabi SAW? Cirinya para nabi dan rasul pelihara jenggot. Ente mau cukur jenggot silahkan, kami tak larang, urusan ente dengan Allah. Tapi ente harus akui dalam i'tiqad, wa hadhihi lihya, jenggot ini adalah ciri khasnya para nabi dan rasul alaihim salawatu wassalam. Tidak ada nabi nggak berjenggot, tuh nggak ada. Coba buktikan sama saya satu aja hadis dhaif, satu saja. Hadis nggak usah sahih lah, gampang nyari hadis sahih. Hadis yang dhaif, nabi tak berjenggot, cari. Habis ini kalian tengok di Google. Ada jenggot pelihara. Kalau nggak mau ya sudah, nggak usah kau cela. Kau mencela sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi, kau murtad, keluar dari agama. Mana dalilnya? Ayat istihza. Abillahi wa bi rasulihi wa bi ayatihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan ayat Allah, dengan nabinya, dengan nama agamanya, syiar-syiarnya, ayat-ayatnya engkau berolok-olok? Enggak perlu kau minta maaf, minta uzur, karena kau telah kafir setelah beriman. Ustaz, kenapa gampang-gampang mengkafirkan? Ahlus sunnah wal jamaah mengkafirkan yang dikafirkan Allah dan Rasulnya, tidak mengkafirkan yang tidak dikafirkan Allah dan Rasulnya. Mencela di antara sunnah, kalau tak bisa mengamalkan jangan
mustatirrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sorban yang melilit di kepala Nabi adalah sunnah mustatirrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi tinggalkan itu. Biar tahu kalian apa filosofi sorban itu, Ustaz. Filosofi sorban, makna yang terkandung di kenapa para ulama, para wali itu bersorban, dililitkan sorban putih di kepalanya. Filosofinya adalah bahwa dengan sorban itu kita nanti mati akan dibungkus dengan kain putih yang melilit di kepala kita itu. Itu filosofinya. Kenapa kau tak suka dengan gaya orang bersorban? Fantahidu bil azaim, maka bangkitlah kalian dari majlis ini dengan tekad dan semangat fi tanfidhi amrillah, di dalam menjalankan perintah Allah wa tatbiqi syar'illah, dan mempraktekkan syariat Allah. la yamlik ahli syarq wa la ahli al-gharb manhajan khairan min manhajillah. Sungguh tidak ada penghuni barat dan timur yang memiliki kurikulum dan metode dan ajaran yang lebih baik daripada ajaran Allah. wa la yahibbu li qanuni ahadin minhum wa la nizami ahadin minhum an yudhkara 'inda manhajillahi wa qanunillahi wa nizamih. Dan tidak ada satu aturan pun, satu ajaran pun, satu metode pun dari metode-metode mereka yang pantas untuk disandingkan dan disebut bersama ajaran dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Qul antum a'lamu amillah. Allah berfirman, katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui atau Allah yang Maha mengetahui? Afa'ikum al-jahiliyyati yabun. Apakah kalian menginginkan hukum-hukum jahiliyah? Wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun. Siapa gerangan yang lebih baik daripada hukumnya Allah dan aturan Allah bagi orang-orang yang ta'awanu ala mardatillah. Saling bahu-membahulah dalam mencari keridhaan Allah. Saffu qulubakum. Bersihkan hati kalian. Wa'tanu bil ilmi wal amal. Dan prioritaskan untuk ilmu dan pengamalan.